Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Bina Sejahtera 1, kelas 10 khususnya. Alhamdulillah, hari ini adalah minggu kedua kita belajar walaupun masih via online. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Semoga orang tua kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan. Ya. Jika tidak penting-penting banget untuk keluar rumah, jangan sampai keluar rumah. Ya. Karena kondisi kita, khususnya di Bogor ini, itu masih kondisi zona merah. Jadi menjaga kesehatan itu penting di kondisi saat ini. Ya. Baik, hari ini minggu kedua, ya, Bapak akan menjelaskan tentang yang pertama. Yang pertama adalah kompetensi dasar kita yang akan menjadi target di semester genap ini. Jadi tolong perhatikan dengan sebaik-baiknya, ya, karena evaluasi semester yang lalu masih banyak dari kalian yang tidak mengerjakan tugas dengan sempurna. Artinya masih ada tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan di beberapa tugas yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan di Google Classroom maupun di media-media yang lainnya. Jadi, Bapak minta dengan sangat di semester genap ini, tolong belajar kalian itu lebih serius lagi, walaupun dalam kondisi masih pembelajaran secara daring. Ya, walau bagaimanapun juga, ya, belajar tetap harus dilaksanakan. Dan kita sebagai guru tetap berupaya sebaik-baiknya untuk memberikan cara pembelajaran yang terbaik untuk kalian. Ya, dan insya Allah di semester genap ini akan banyak sekali video pembelajaran dari guru-guru kalian, ya, termasuk dari Bapak sebagai guru pendidikan agama Islam. Jadi tolong benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi pertemuan kali ini, ya, setelah kemarin minggu yang lalu, ya, Bapak juga menugaskan kalian untuk menonton video tentang apa yang akan harus kita lakukan di tahun ini, ya. Dan itu pun masih banyak yang belum mengumpulkan tugasnya. Jadi tolong yang belum mengumpulkan tugasnya, Bapak tetap tunggu. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini Bapak hanya ingin menjelaskan kompetensi dasar dan juga sedikit nanti ada materi. Jadi tolong perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Ya. Dan juga tolong ya ketika mendengarkan atau menonton video pembelajaran dari Bapak ini, diperhatikan juga bahwa kalian tetap harus menggunakan, mengenakan, memakai pakaian sekolah seragam. Ya. Seragam, dan jangan lupa absen baik di link Google Form yang sudah disediakan maupun absen di YouTube-nya yang ada di komen YouTube-nya, ya. Baik, anak-anak sekalian, ya, sudah semuanya siap ya. Apa akan jelaskan target kita pada semester genap ini. Ya, mohon diperhatikan ya. Mohon diperhatikan. Ya, semester yang lalu kita sudah menyelesaikan 6 kompetensi dasar dan sekarang akan dilanjutkan sampai ke KD 11. Jadi ada 5 KD, 5 kompetensi dasar yang harus kita selesaikan di semester genap ini. Yang pertama adalah KD 37, menganalisis kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama. Kemudian yang kedua, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian KD 39-nya menganalisis tata cara ibadah haji, zakat, dan wakaf. Kemudian 310 menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan yang terakhir,
3.11 adalah menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi ada 5, ya sekali lagi Bapak sampaikan, ada 5 kompetensi dasar yang harus kita selesaikan di semester genap ini. Ya. Nah, ini ada jam pelajarannya karena kita dalam kondisi pandemik, jadi jam pelajarannya memang jadi lebih sedikit dibanding tatap muka secara langsung. Paling tidak setiap KD itu akan disampaikan minimal 2 kali pertemuan. Ya, jadi setiap 2 kali pertemuan itu KD-nya sama. Kemudian setiap Bapak menjelaskan, ya baik itu melalui tugas berupa video maupun yang lainnya, akan selalu ada tugas, ya akan ada selalu tugas-tugas yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian kerjakan, baik berupa pertanyaan pilihan ganda ataupun esai ataupun tugas yang lainnya. Karena nilai yang harus masuk itu selain nilai dari pengetahuan juga nilai keterampilan. Ya, nilai keterampilan itu diambil dari misalkan Bapak meminta kalian menulis surat, ya, menulis surat, misalkan surat Al-Baqarah ayat 200. Silakan kalian tulis. Nah, itu menjadi nilai keterampilan kalian. Nilai pengetahuannya diambil dari soal-soal latihan, ya, latihan setiap KD. Ya, Bapak tidak banyak-banyak, paling tidak ada 10 soal dari setiap KD-nya. Dan kalian bisa lihat langsung hasilnya melalui Google Form, ya, yang di ulangan yang Bapak kirim tersebut. Nah, jadi tolong diperhatikan ya semester ini, karena semester ini menentukan kalian untuk naik kelas. Nah, jadi sekali lagi ada 5 kompetensi dasar. Nah, nanti selain yang 5 ini juga ada tambahan-tambahannya, ya, ada tambahan-tambahannya. Baik nanti berupa ulangan harian, ya, baik nanti tugas-tugas yang lainnya. Jadi tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ya, cukup jelas ya. Nah, cukup jelas. Nah, kemudian, di kesempatan kali ini, ya, karena Bapak setiap membuat video pembelajaran tidak akan terlalu lama, ya, paling banyak 30 menit. Nah, jadi karena ini pertemuan masih di awal, maka Bapak akan memanfaatkan ya untuk memberikan materi kepada kalian, ya, kepada kalian. Ya, materi awal ini berkaitan dengan adab, ya, adab murid terhadap guru. Ya, oke, diperhatikan ya. Oke, perhatikan semuanya. Ya, judul materi kita di awal ini adalah adab murid terhadap guru. Jadi kalian, status kalian sebagai siswa itu adalah sebagai murid. Maka di dalam Islam itu ada istilah adab atau akhlak. Ya, kalau kalian yang pernah ngaji di madrasah, kalian yang pernah mengkaji di pesantren, itu ada kitab namanya Ta'lim wa Ta'alim. Jadi syarat-syarat seseorang itu belajar terlebih dahulu harus lulus kitab Ta'lim wa Ta'alim. Kalau tidak lulus, tidak praktek, tidak akan berlanjut ke kitab selanjutnya. Nah, di pesantren-pesantren biasanya disampaikan kitab tersebut. Ya, maka bisa kita lihat bagaimana kondisi di pesantren itu, para santri itu sangat menghormati kiai-kiainya. Nah, itu pun sama. Kalian juga sebagai murid di sekolah juga sama. Status kalian sebagai murid, maka kalian harus punya adab, punya akhlak terhadap guru. Ya, mungkin kalian tidak kenal guru di sekolah kalian, tapi kalian kan bisa menyapa. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, mohon maaf Bapak namanya ini bukan. Kan bisa, ya. Bisa kalian menyapa, mengucapkan salam, ya, bertanya kepada guru tersebut, ya. Nah, jadi walaupun tidak kenal, ya silakan kalian memperkenalkan diri kalian, ya, menyapa gurunya, ya, karena kita kan sudah 6 bulan nih jarang ketemu, maka guru-guru pun pasti belum hafal kalian itu yang mana-mananya, ya. Sebaliknya juga kalian juga sama, ya.
Sebelum disapa oleh guru, nah lebih baik itu kalian menyapa dulu. Sebagai murid menyapa duluan terhadap gurunya. Ya. Oke ya? Ya, baik. Adab murid terhadap guru. Nah, ini penting ya. Ini penting nih, perhatikan ya. Orang-orang besar itu, orang-orang sukses itu, orang-orang para ulama terdahulu itu sukses ya, itu menjadi orang yang hebat karena punya adab terhadap gurunya. Bahkan belajar adab ini melebihi belajar ilmu yang lainnya. Ya, ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun hanya belajar adab, kemudian belajar ilmu yang lainnya cuma 5 tahun, tapi sudah menjadi orang besar. Ya, kenapa? Karena berkahnya dia punya adab terhadap gurunya. Maka ini sangat penting. Oke, perhatikan ya. Yang pertama, tadi Bapak sudah singgung, ya, memberi salam kepada guru. Ya. Jadi kalian harus memberi salam terhadap guru. Murid harus memberikan salam duluan. Itu adabnya. Walaupun kata Nabi, siapa yang paling baik adalah siapa yang paling duluan. Maka kalau murid memberikan salam duluan, pertama dia paling balik. Yang kedua, itu adalah adab murid terhadap gurunya. Maka beri salam. Ya. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Beri salam duluan kepada gurunya. Ketika kalian bertemu dengan guru di berpapasan di jalan, ya. Ya, ketika guru sedang duduk, kalian lewat di depan gurunya, beri salam. Jangan lewat-lewat saja, ya, tidak punya akhlak seperti kucing ya yang lewat ya nggak ada salamnya sama sekali. Jadi kalian harus memberikan salam terhadap guru. Yang kedua, ya, ketika guru sedang mengajar, ya, kalian murid itu adabnya tidak boleh banyak berbicara. Perhatikan betul-betul apa yang disampaikan oleh guru. Termasuk juga walaupun kalian memperhatikannya via video pembelajaran seperti sekarang ini. Ya, adabnya kalian itu adalah perhatikan apa yang disampaikan guru walaupun hanya berupa video. Ya. Tuh. Ya, jadi jangan banyak bicara. Ya, termasuk juga adalah memakai pakaian yang sopan, menutup aurat. Ya, walaupun kalian di rumah tetap harus menutup aurat ketika belajar. Ya, tetap seperti Bapak juga sekarang ini memakai pakaian yang terbaik ya untuk mengajar kalian ya, agar ilmu yang kita sedang pelajari ini barokah. 3. Kemudian kalau di kelas ya atau dimanapun ya ketika guru berdiri maka murid pun harus ikut berdiri. Ya, ketika guru mengajak kalian bicara sementara kalian itu posisinya sedang duduk, maka posisi kalian harus dirubah. Ikut berdiri sebagaimana guru tersebut berdiri dan perhatikan apa yang dikatakan oleh guru. Ya, jangan sampai guru berdiri kalian duduk aja. Ya, memperhatikan omongan guru itu tidak sopan. Ya, itu tidak punya adab. Ya. Keempat, jika kalian tidak sependapat dengan ucapan guru, kalau kalian mau ngomong minta izin dulu. Ya, minta izin dulu, jangan memotong pembicaraan guru. Guru sedang membicarakan, guru sedang menjelaskan, ya, terus kalian potong ya pembicaraan guru tanpa ada izin. Nah, itu adalah murid yang tidak punya adab. Ya. 3, ketika belajar, ya, termasuk juga di video pembelajaran ini harus serius, ya, serius, jangan banyak tertawa, jangan banyak berbicara sendiri, berbicara dengan teman, harus serius, ya. Tolabul ilmi itu harus serius, ya. Di majelis-majelisnya para ulama itu kalau sedang belajar itu hening banget, ya, saking seriusnya, bukan tidur ya. Ya, bukan hening karena tidur, tapi hening karena seriusnya murid-murid itu belajar memperhatikan ucapan guru. Jangan sampai guru ketika ngomong ya, ketika bicara murid-murid ikut-ikutan bicara bahkan tertawa. Nah, itu berarti murid tersebut ya tidak punya adab. Ya. Kemudian jangan berdebat dengan guru bila ada hal yang tidak sependapat. Ya. Jadi jangan berdebat, oh didebat gurunya. Jangan. Ya. Ya nanti ada saatnya kalian ini punya waktu untuk
mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat. Jangan berdebat, ya. Bertanya saja harus izin, apalagi berdebat. Ya jangan, ya. Jangan didebat kalau memang ada hal yang tidak sependapat. Kemudian ketujuh, menjaga kesopanan, ya. Jaga kesopanan kalian sebagai murid, ya. Jika kalian mau bicara, ya, perhatikan guru dengan sebaik-baiknya, ya. Perhatikan tatap wajahnya, ya, itu tanda kalian itu serius mendengarkan, ya. Terus jangan memegang pakaian guru, ya. Jangan menunjukkan kalian ini tidak sopan, ya. Pakaian guru dipegang-pegang gitu kan, ya. Ya jadi jaga kesopanan kalian, ya, atau memegang tasnya atau gimana gitu kan, ya. Nah, tuh. Kecuali nanti kalau diperintahkan atau ketika guru merasa perlu pertolongan untuk dibawakan barang-barangnya. Nah, 8. Jika sudah diizinkan bertanya, baru tuh kalian boleh bertanya, ya. Ya. Jadi nanti ada saatnya guru itu memberikan waktu kepada kalian untuk bicara, untuk bertanya. Nah, saat itulah manfaatkan untuk bertanya, ya. Ya, jadi kalau sudah diizinkan, kalau belum diizinkan jangan dulu, ya. Khawatir memang pelajarannya belum selesai dijelaskan. 9. Nah, kalau kalian melihat kondisi guru kalian ini lagi capek, lelah, mungkin baru sampai ke sekolah, perjalanan jauh, ya, belum makan, belum sarapan, ya, jangan bertanya-tanya yang macam-macam dulu, ya, biarkan dulu guru istirahat dulu, ya, biarkan dulu istirahat, ya, istirahat. Oh kelihatan sih, oh si Pak Anu baru datang tuh, nah, udah jangan dulu, biar dia istirahat dulu, tunggulah 5 menit, 10 menit, ya, baru kita datang, ya, baru kalian datang ke guru, ya, jangan bertanya dulu pas datang langsung ditanya, ya. Lihat dulu kondisinya, ya kan. Nah itu, ya, khawatir guru ini sedang memang belum siap gitu kan, ya. Nanti udah istirahat beberapa menit, silahkan kalian menghampiri guru tersebut lalu bertanya kalau ada kepentingan. Jelas, ya. Kemudian kalau pelajarannya di kelas, ya, kalian itu jangan sering keluar kelas, nggak boleh, ya. Sering keluar kelas, Pak izin Pak ke belakang, Pak izin ke izin ke jangan. Yang namanya thalabul ilmi itu dia di kelas diem sampai pelajaran itu selesai. Kalau mau keluar dari kelas nanti, kalau sudah pergantian pelajaran, pergantian guru. Kalau sedang guru menerangkan, itu nggak punya adab, kalian itu keluar padahal guru sedang menerangkan, ya. Jadi jangan keluar kelas sebelum guru itu selesai menjelaskan atau waktunya guru tersebut memberikan pelajaran. Harus bertahan, ya, harus bertahan 1 jam kalian di kelas, 1 jam setengah di kelas, ya. Nah, makanya manfaatkan kalau kalian itu pergantian guru, manfaatkan kalau mau ke belakang, ya. Ada kepentingan ke belakang, ke kamar mandi. Nah, kalau udah ada guru, udah diam fokus, diam di kelas. Nah, itu, ya. Jadi itu kebanyakan dari kalian itu murid-murid itu nggak punya adab, ya. Guru sedang menerangkan, kamu Pak izin Pak, itu nggak punya adab, ya. Jangan dilakukan. 11. Nah, kalau sudah selesai, guru sudah selesai, waktu pelajarannya sudah habis. Nah, kalian tunjukkan, ya, bahwa kalian ini punya adab terhadap guru. Boleh kalian membawakan bukunya, tasnya, ya, tas gurunya. Itu dahulu itu para ulama itu ketika sudah selesai itu murid-muridnya itu berlomba-lomba untuk mempersiapkan sendalnya, mempersiapkan sepatunya ketika guru tersebut sudah selesai mengajar, dibawakan peralatannya, ya. Yang sampai guru beresin sendiri peralatannya, kalian diam-diam aja duduk. Jadi yang seperti itu tuh bantu guru kalian ketika sudah selesai belajar, ya. Kalau nanti pakai infokusnya dibawakan, ya, jangan nunggu diperintah, ya, Pak boleh saya bantu Pak gitu,
bantuin gurunya, ya. Ya, jadi silahkan berlomba-lomba untuk membantu gurunya. Dan yang terakhir, nah ini ya tadi ya, kalau tadi tas milik guru. Nah, kalau ternyata pelajarannya belajarnya di kelas yang misalkan kan ini di masjid, di majelis gitu kan nggak pakai sendal ya tadi ya, sendal gurunya disiapkan, dicarikan, dipersiapkan. Ya, bila perlu nanti ketika guru datang sendal sepatunya diamankan ya. Jangan disamakan dengan sandal kalian, diamankan bukan diambil ya, diamankan di tempat yang gampang. Jangan sampai diinjak-injak sandal gurunya. Jangan sampai sandal gurunya kemana, sebelah kemana, yang sebelah lagi kemana. Ya, jadi kalian harus perhatikan sampai sejauh itu ya, adab kalian murid terhadap guru. Nah, itu ya. Nah, ini ada 12 adab murid terhadap guru ya. Kalau ini kalian laksanakan, kalau kalian ini praktekkan ya, baik itu nanti di sekolah, di kelas maupun di rumah sekarang dengan video pembelajaran ya, maka insya Allah barokah ya, barokah ilmu yang kalian dapatkan akan barokah ya. Kalian akan mendapatkan pelajaran dengan mudah. Allah akan mudahkan tuh. Otak kalian itu akan diencerkan ya, mudah untuk menerima pelajaran. Sekarang kenapa kok murid-murid susah dapat pelajaran? Karena adabnya kurang. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan adab murid terhadap guru kurang. Ya. Oke ya, jadi ya, jadi yang Bapak sampaikan materi ini ya. Jadi dimanapun kalian nanti belajar, dimanapun kalian nanti menuntut ilmu, adab harus diutamakan. Kalian harus punya adab, harus punya akhlak ya. Jangan seperti orang barat nggak punya akhlak, bodoh amat gurunya mau gimana gimana. Bukan seperti itu. Kalian orang Islam itu ada aturan-aturannya, aturan menuntut ilmu. Kalau ingin barokah ilmunya harus punya adab ya, punya adab ya. Datang ke sekolah pakai pakaian seenaknya itu nggak punya adab ya. Datang ke sekolah pakai kaos doang ya, pakai jaket. Boleh pakai jaket tapi dalamannya pakai yang rapi lah, pakai kemeja lah. Dan guru-guru juga nggak ada yang pakai kaos ke sekolah. Nah, kalian datang ke sekolah pakai kaos yang enak amat ya. Jadi kita juga punya aturan sekolah itu pendidikan ya, bukan tempat main, bukan tempat hiburan. Dari tempat pendidikan punya aturan-aturannya. Walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang sekolah tidak memakai seragam, tetap kalian nanti kalau ada keperluan ke sekolah pakai pakaian yang rapi ya, pakai baju yang rapi, pakai kemeja, rambut potong yang rapi ya. Kalau seandainya nanti Bapak ketemu murid-murid Bapak di sekolah, kalian ke sekolah rambut kalian panjang ya, Bapak akan panggil, Bapak akan cukur di sekolah ya. Ya, cukur, ada murid itu dirapihkan, rapi ya. Kita menuntut ilmu itu masa nggak rapi sih ya. Rambut acak-acakan, gondrong ya. Ya, jadi tolong diperhatikan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, baik, anak-anak sekalian, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Nanti tolong perhatikan baik-baik apa yang disampaikan pada hari ini. Ya intinya tadi adalah tadi Bapak sudah sampaikan penyampaian kompetisi dasarnya. Kedua, Bapak sampaikan tentang bagaimana adab kalian sebagai murid terhadap guru dimanapun. Adab ini akan berlaku baik di sekolah, di madrasah, majelis taklim, di pesantren, itu akan berlaku. Ya, kalau kalian mau barokah, sekali lagi, maka kalian harus jadi murid yang punya adab, yang punya akhlak, ya. Jangan sampai tidak punya akhlak, tidak punya adab, sepintar apapun kalian, setinggi apapun kalian belajar, sekolah, perguruan tinggi, S1, S2, kalau nggak punya adab, ilmunya nggak barokah. Catat itu ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ya, ya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini. Ya, kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat belajar di masa pandemi ini ya. Kerjakan tugasnya. Pamit Bapak.